Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal ini buku yang menarik, diterbitkan oleh Kompas ya. Preferensi politik pemilih Muslim Indonesia kontemporer. Hadir bersama gua Mas Wasis, peneliti BRIN yang kebetulan kita satu alma mater di UGM. Apa kabar Mas? Kabar baik Bro Zaki. Gimana kabar Bro? Alhamdulillah baik. Ini dari Australia berapa lama kemarin selesai S2 tuh? Dari Australia selesai S2 2 tahun kurang lebih. 2 tahun ya? Di mana bro? Di ENU, di Australian National University. Wah ngeri ya. Ya. Nama ini bajunya juga. Wah Ini baju seminar ini. seminar. Tapi ngeri ini kan dari UGM, NUS ya, NU ya, NU. Ini luar biasa. Dulu ada Prof siapa di HI ya, yang NU itu ya. Iya, Ya. Eric Yaritz. Iya Eric Harris ya, itu juga NU tuh kan. Iya. Dan cukup banyak ya dosen ilmu politik yang di sana juga ya. Ya, dulu yang memprovokasi ya dalam tanda kutip itu namanya Mas Bayu Dardias. Dulu kan juga alumni ENU kan. Jadi dari situlah aku tuh kenal ENU. Oh, ENU gini. Meskipun saya itu masih ngawang-ngawang ya. Iya. Karena sadar diri kan saat itu bahasa Indonesia kan belum oke. Gitu bro. Dan setelah dari UGM kan memulai karir sebagai peneliti di LIPI ya bro. Ya. Nah itu sekarang sudah berubah jadi BRIN ya. Itu gimana ceritanya? Ini mulai dari lepas kuliah atau dari? Iya lepas dari S1 tuh. Lepas dari S1 sebenarnya masih linglung sebenarnya. Linglung ya. Linglung. Kita sempat WA-WAan ya. Galau gitu. Ini mau kemana setelah dari kampus ini kalau dibandingkan teman-teman 2008 yang keren-keren kayak yang Mas Zaki ini atau yang lain seperti Isdama atau Lutfi atau Bima atau misalnya Wildan atau banyak yang atau Umar di sini. Itu namanya sudah moncer di gelanggang atau keluar gelanggang sudah moncer lah. Kalau aku kan dulu kan mahasiswa kupu-kupu. Pulang kuliah ya ke warung burjo. Bukan ke gelanggang. tapi dari situ sudah sadar diri itu mau kemana. Tapi kan untungnya ketika kuliah kan sudah berusaha untuk mengembangkan soft skill ya. Soft skill gitu loh ya. Yang sering didengungkan oleh para kakak kelas kita dulu ketika MOS. Jadi ospek, sorry. Nulis. Oke, nulis ya. Ternyata bukan ilmu yang didapat S1 tapi nulisnya yang kan justru menjadi modal untuk kerja malah. Karena dulu sebenarnya enggak kepikiran jadi seorang peneliti bro sebenarnya. Malah jadi seorang jurnalis malah. Karena memang dulu hobiku kan sebenarnya pengen bisa kemana-mana ya, kemana-mana keluar dari Jogja lah tuh. Kan kelakuan dulu kan anak Jogja banget kan, lahir besar tinggal di Jogja dibandingkan dengan Mas Zaki ini yang udah kemana-mana gitu. Kalau kau kan dulu kan masih Jogja banget nih. Jadi emang dulu pengen sekali bisa keluar sambil kerja. Dan saat itu yang menjadi lowongan pertama pekerjaan yang datang pertama kali adalah LIPI saat itu tahun 2013. Jadi setelah selesai kuliah ya nunggu setahun sambil les bahasa Inggris lah, les bahasa Inggris. Itu cuma untuk mengisi waktu luang. Jadi mendaftar CPNS LIPI 2013 dan ya alhamdulillah masuk per 1 Januari 2014 menjadi CPNS LIPI saat itu. Jadi memang yang paling utama itu ternyata adalah kemampuan soft skill kita ya sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau kita kuliah satu ya, kalau dirimu kan organisasi, kalau kan nulis. Jadi kan memang ternyata dua modal ini yang lebih kepake gitu loh di dunia kerja daripada ijazah malahan. Karena aku ingat benar ketika dulu wawancara yang pertama kali ditanya tulisanmu mana gitu loh. jadi itu kerasa banget ternyata. Jadi ya bersyukur sekali ketika dulu S1 tuh nggak cuman sekedar mampir ke warung burjo tangkringan, tapi juga nulis-nulis meskipun acak-acak ternyata masih berguna untuk dunia kerja di dunia riset tentunya di LIPI itu saat itu.
Iya, dan waktu itu banyak banget ya, ada di Sindo, gue sering baca tuh kan, di Tempo, di Kompas ya. Sekarang udah nggak terhitung lagi. Iya Banyak kalau media nasional, iya, bahkan juga di TV banyak nasional, bahkan internasional. Di negara mana bro? CNE Diwawancara? Bro, CNE Singapura ya? Singapura. Singapura. Memang kalau saat itu kan menulis opini di Jogja itu sudah suatu kemewahan ya Bro ya. Iya. Aku ingat bener dulu tuh Kompas Jogja itu ada kolom suara mahasiswa kan. Temen kan? Republika juga ada. Ya dulu juga kan, Republika juga ada. Terus ada KR juga kan Iya. bikin kolom serupa. Itu membantu sekali loh sebenarnya buat sekedar traktir teman ke warung burjo atau mungkin saat itu yang paling hits adalah pembukaan pertama kali Hoka Bento, jadi bisa traktir. Jadi ingat bener ketika dulu menerima honor dari koran tuh rasa ke langit 7 itu. Meskipun ya saat itu masih sekitar 250 atau 150, ya lumayan lah buat standar hidup Jogja saat itu ya, yang masih murah-murah ya. Jadi memang harus diakui ya bahwa kemampuan yang kita kembangkan di luar jam kuliah itu ternyata sangat membantu. Iya. Dan akhirnya kemudian mengantarkan lo sekarang udah di BRIN ya, salah satu lembaga yang juga ya di awal pembentukannya luar biasa itu. Oh luar biasa hebohnya. Iya, hebohnya dan isu nasionalnya diperbincangkan gitu ya, karena menggabungkan para institusi keilmuan ya pada saat itu ya, menjadi satu pintu yang sama gitu ya. Itu gimana bro ceritanya? Ya sebenarnya kan itu kan sesuai dengan amanat presiden ya, memang tujuannya adalah mengefisiensi kelembagaan. Jadi kalau kita lihat dulu kan pelaksanaan riset kan ada di mana-mana kan. Kayak ada LIPI, ada Batan, ada BPPT, belum lagi litbang di berbagai macam kementerian lembaga, kan tersebar kemana-mana, dan itu kesannya saling bersaing satu sama lain. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian dirasa akan lebih baik kalau misal disatukan atau di merger menjadi satu lembaga besar bernama BRIN saat itu ya. Dan memang di sini dari mulai merger berbagai macam lembaga ya, dari Litbang, XKL, belum lembaga riset lain yang setelah eksis, itu tidak mudah sebenarnya. Ada gejolak, apalagi kan di sini yang kita lihat ada perbedaan norma, prinsip, nilai yang itu tidak bisa disinergiskan dalam waktu 1-2 tahun. Itu butuh waktu panjang soalnya, dan itu yang sekarang kita lagi hadapi. Kita masih dalam proses menuju ke bagaimana kita menjadi satu BRIN gitu loh, karena memang di sini kita masih terstigmakan XKL, X LIPI atau mana, yang itu memang menunjukkan bahwa jiwa korsa itu masih, jiwa korsa lembaga asal itu masih terngiang sebenarnya. Bahkan halte depan kantor gua aja masih halte Kedubes LIPI kok daripada BRIN. Jadi seperti itu bro sebenarnya. Jadi kita masih berupaya untuk menuju proses pembentukan lembaga yang itu memang bisa eksis keluar dan stabil di dalam gitu loh. Nah ini ngomong-ngomong soal buku ini bro, ini buku keberapa yang itu lo udah tulis di penerbit nasional nih? Itu kalau sebagai seorang peneliti kedua bro. Kedua ya? Kalau yang pertama kan yang politik kelas menengah muslim. Oh iya. Yang LP3S itu yang pengantarnya almarhum Prof. Azumadi Azra saat itu ya. Dan memang menulis buku itu bagian dari upaya eksistensi diri bro. Kalau di LIPI kan kita tahu sendiri, kalau tempatku khususnya itu kan ada nama besar ya, Pak Samsudin Haris, Bu Siti Zuhro gitu loh, atau mungkin Pak Ikrar Nusa Bakti yang sudah punya jam terbang tinggi dan sudah punya karir moncer kemana-mana lah. Dan di situ aku kepikiran ya, aku harus punya ladang sendiri nih, harus punya ruang sendiri yang itu berbeda dengan para beliau-beliau ini, supaya orang itu kalau nanya LIPI jangan cuma beliau terus gitu, tapi ada nama Wasisto. Jadi memang disitulah kemudian ikhtiar itu dimulai sejak tahun 2016 bro. Jadi ketika dulu pertama kali nulis buku politik kelas menengah muslim Indonesia, itu bagian dari upaya untuk mencari ruang, mencari eksistensi di luar lembaga ya, karena itu penting kalau menurutku ya, supaya kita itu hasil risetnya itu tidak hanya sekedar dinikmati atau mungkin berputar di sekitar akademis saja, tapi juga orang
publik luas pun juga bisa melihat. Jadi itulah yang menjadi alasan motivasi kenapa menulis buku itu sebenarnya. Iya. Nah, terkait topik ini dari tesis sih kalau nggak salah ya, pada saat di Australia itu ya. Betul. Apa kemudian konteksnya dengan pemilu, pileg, pilkada di Indonesia sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat segmen pemilih terbesar kita kan pemilih Muslim ya, kalau secara administratif ya. Artinya memang segmen pemilih ini yang memegang kunci kira-kira hasil pemilih itu akan mengarah kemana hasilnya. Siapa yang menang, siapa yang kalah, kita akan kelihatan. Dan kita harus lihat bahwa faktor lain misalnya sekarang ini menggejala Islamisasi di ruang publik. Kalau kita lihat kan di mana-mana orang-orang kemudian ada fenomena hijrah. Iya. Ada fenomena pengajian di mall misalnya, atau mungkin gerakan-gerakan kesalahan sosial serupa di ruang publik. Jadi memang sekarang kita perlu melihat bahwa gejala kesalahan sosial itu menjadi tren ya. Tren untuk memperlihatkan bahwa ternyata Islamisasi itu cukup kental di ruang publik, dan aku kemudian kepikiran apakah yang sedemikian itu juga terekspresikan di ruang politik. Karena ini kan lebih pada orang privat ya, ruang ekspresi privat untuk menunjukkan bahwa kita itu seorang agamis, kita seorang yang taat, soleh. Tapi apakah itu bisa relevan dikaitkan dengan dunia politik? Dan pertanyaan itu yang kemudian aku bawa ke tesis ini ya. Kira-kira ada nggak sinergisitas atau linearitas ekspresi yang sama di dunia politik? Dan saat nulis tesis ini sebenarnya sebagai sebuah disclaimer ya, ini kan sebenarnya data survei yang itu memang dimiliki oleh supervisorku sendiri kan, Profesor Edward Aspinall yang itu memang ahli Indonesia, dan memang beliau punya banyak data soal Indonesia termasuk juga tentang pemilih. Dan ketika beliau mengamanai menjalankan dataset ini, ya udah aku jalankan dengan konteks Indonesia seperti apa. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata ekspresi keislaman, ekspresi religiusitas itu berpengaruh ke dalam politik Indonesia ya. Pertama kan karena kita tidak punya lagi yang namanya perdebatan ideologi. Sekarang siapa sih yang mau klaim orang kiri itu? Iya. Atau orang kanan? Orang kan nggak ada seperti itu kan sekarang. Yang ada sekarang adalah orang agamis dan juga nasionalis kan. Ya, nasionalis tahu sendiri kan ya. Kalau agamis kan kita tahu sendiri. Jadi dua warna itu yang dominan sebenarnya di konteks Indonesia sekarang, dan itu yang mau aku baca. Kalau studi-studi tentang pemilih nasionalis kan udah banyak. Muslim gimana? Apakah itu serupa? Karena yang menarik gini, kalau di konteks Indonesia itu kan suara pemilih nasionalis selalu berkorelasi positif dengan elektabilitas partai nasionalis ya. PDIP, Gerindra, atau mungkin partai lain yang punya basis nasionalis. Kalau partai Islam itu kan jarang ya, maksudnya selama ini kan kita belum lihat ada partai Islam yang menang pemilu kan, sejak tahun 99 ya. Artinya ini ada apa sebenarnya? Kok ada semacam diskontinuitas antara pemilih dengan partai gitu? Mengaku Islam tapi kok nggak milih partai Islam? Kalau apakah ini karena memang ada pengaruh bahwa ada demarkasi yang perlu kita jaga atau apa? Jadi berbagai macam latar belakang ini yang membuatku itu tertarik untuk mengkaji ini bro. Iya. Jadi dalam tingkat nasional itu memang sulit partai Islam juara, tapi dalam konteks elektoral di lokal itu justru malah, contoh DKI Jakarta kemarin rilisnya PKS menang gitu ya. Yang dianggap sebagai ibu kota yang cukup majemuk gitu ya. New Yorknya lah. Yang menang partai Islam gitu ya, PKS. Atau misalnya di Depok gitu ya. Wah, itu sarangnya tuh. Mau partai nasional terakhir tuh Pilkada Depok tahun sebelumnya. Itu Gerindra PDIP koalisi pun tetap kalah sama PKS itu kan. Kita nggak tahu nanti 2024 ini di November itu apalagi yang mau dilakukan gitu ya. Apakah dengan anak presiden turun itu akan merubah konstelasi PKS di Depok? Itu juga menarik gitu ya. Artinya dia untuk di level lokal oke lah, partai Islam nih menunjukkan tajinya, tapi dalam level nasional itu belum, sampai dengan pemilu sekarang aja itu belum terbukti gitu ya. Bisa menjadi pemenang. Nah itu yang menjadi gap ya, menjadi gap
buat para periset politik ya, mengapa kemudian pemilih muslim itu terlokalisir hanya di tingkat lokal gitu loh. Iya. Tapi dibawa ke level nasional itu agak menurun gitu loh. Iya. Itu ada apa sebenarnya? Apakah ini memang secara by design atau by accident, kita kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini menciptakan suatu ketertarikan akhirnya untuk melihat ekspresi pemilih muslim itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang mereka benar-benar saleh semua atau memang ada sebagian mereka yang hanya mengaku muslim tapi partnya beda, itu kan ya itu pilihan lain ya. Itulah yang kutemukan di buku ini sebenarnya. Ya, karena apa juga ada pengaruh misalnya partai nasionalis yang juga mengkombinasikan religiusnya itu, jadi nasionalis religius. Ya. Itu akhirnya mengambil ceruk partai-partai religius itu kan. Ya memang sekarang ini yang kita lihat itu partai-partai di Indonesia itu kan tidak ada semacam pendulum yang jelas ya. Iya. Maksudnya di sini semua itu mengarah ke tengah semua. Baik itu partai Islam maupun nasionalis. Jadi tidak ada yang mengklaim sebagai partai yang murni nasionalis atau religius. Dan memang karena sifatnya tengah ini, maka tendensi yang muncul kemudian adalah dia berusaha tax all kan, untuk mengambil semua ceruk pemilih untuk menjadi segmen konstituennya. Entah itu pemilih nasionalis diembat religius atau yang sebaliknya. Jadi memang di sini yang kita lihat semua partai akhirnya berebut untuk merebut suara semua pemilih, termasuk pemilih muslim ini ya. Yang kita tahu sebenarnya kalau pemilih muslim juga sangat majemuk di dalamnya ya. Ada yang memang dia mengedepankan nilai-nilai agama, ada yang memang sekedar dia setengah-setengah, atau sekedar dia hanya sekedar KTP aja gitu. Jadi ada 3 ekspresi yang lain yang perlu kita telisik, bahwa pemilih muslim itu tidak semuanya religius loh. Ada pemilih muslim yang memang itu ekspresinya beragam sebenarnya. Nah itu soal ini ada satu chapter misalnya soal hijab. Yeah. Ini dibahas di buku ini ya. Yeah. Itu apa yang kemudian punya relasi dengan politik kita? Kalau kita lihat kan sebenarnya hijab ini adalah simbol penerimaan sosial, bro ya. Kalau kita lihat di mana-mana kan entah itu yang muda maupun yang sudah senior pun memakai hijab semua kan. Dan memang di sini ada berbagai macam ekspresi penilaian ya, yang kemudian membuat kenapa hijab ini menjadi semacam simbol politik ya. Pertama, kalau berdasarkan studi yang kulakukan, itu menunjukkan adanya kedewasaan. Karena memang di sini ekspresi itu muncul buat pemilih ketika dia melihat seorang perempuan berhijab. Jadi melihat bahwa oh ini perempuan ini sudah karena sudah tobat mungkin, sehingga dia mengenakan hijab. Jadi sudah dewasa, katakan demikian. Yang kedua ada ekspresi keibuan. Karena memang entah ini karena referensinya ibu-ibu pengajian atau apa, tapi itu efektif untuk memengaruhi pertimbangan memilih ya. Jadi ada kedewasaan, keibuan, dan juga yang terakhir adalah religiositas. Karena memang ya kita tahu sendiri kan di Indonesia itu atau mayoritas di kita kan muslim, dan memang simbol hijab itu kan simbol yang sangat jelas sekali ya, bahwa yang bersangkutan itu muslim, dan itu membuat mudah untuk menjangkau pemilih, terutama pemilih lintas segmen ya, entah itu pemilih yang sifatnya religius atau yang nasionalis atau semua, atau pemilih lain yang memang itu bisa disasar sebenarnya. Karena mungkin kalau hipotesa aku tuh mengatakan apakah ini karena bagian dari pengaruh hijrah yang memang kita tahu sendiri kan sangat masif di mana-mana, atau mungkin karena ini pengaruh tausiah yang ada di sosial media yang memang mengajak hal serupa, sehingga kemudian itu mengedukasi di level pemilih. Jadi aku pikir memang pada akhirnya para caleg pun mengikuti pola serupa kan. Kemudian ya kita tahu kemudian tiba-tiba ada yang berhijab demi pasang foto di kertas suara, ada yang kemudian tiba-tiba ya hijrah gitu. Tapi itu ada konsekuensi politiknya seperti itu. Jadi dia berupaya untuk menumbuhkan impresi positif kepada publik bahwa yang bersangkutan sudah katakanlah mendekatkan diri kepadanya dan juga mengurangi kesenangan duniawi. Kurang lebih demikian, Mas Bro. Iya.
Dan kadang-kadang gelar haji hajah itu juga menjadi penting ya Oh dalam kertas penting, suara. penting. Oh, kalau kita di Indonesia gelar haji aja itu sebagai predikat paling utama itu. Iya. Bahwa yang bersangkutan sudah kafah itu loh. Oh Sudah iya. sudah apa selesailah dengan kewajiban sebagai seorang muslim ya, dan memang harus kita lihat bahwa itu juga menjadi konsideran pemilih ya, meskipun tidak banyak itu yang bisa kita lihat di daerah lain apakah juga serupa, tapi paling tidak dengan adanya penyematan gelar haji atau hajah itu menyimbolkan bahwa yang beliau ini yang bersangkutan sudah mampu untuk membimbing seorang umat atau mungkin mengelola sebuah komunitas. Jadi kurang lebih demikian sebenarnya yang kita baca. Kalau misalnya nih dibenturkan kan di surat suara itu di DPR RI misalnya atau DPRD kabupaten, kota, provinsi itu kan nggak ada foto tuh. Yang ada nama. Iya. Kalau misalnya dibenturkan antara gelar haji, hajah dengan gelar akademik misalnya, profesor, doktor dan seterusnya, itu kira-kira orang punya cenderung kemana kira-kira? Yang satu gelarnya panjang dokter tapi nggak ada hajinya, tapi yang satu haji tapi nggak ada gelar sarjananya misalnya gitu. Ya, itu gimana? Sebenarnya kan kalau gelar akademis itu kan lebih mengarah ke segmen menengah terdidik ya. Tapi kan kalau gelar haji itu kan gelar agama yang gelar agamis yang itu kan bisa berpengaruh ke semua segmen bro. Entah dirimu, entah kita ini menengah bawah atau mungkin menengah atas atau menengah itu berpengaruh akhirnya. Kalau gelar akademik itu kan hanya untuk segmen menengah atas yang memang itu terbatas akhirnya. Tapi kalau gelar haji, gelar hajah itu kan bisa berpengaruh ke semua golongan. Yang itu memang menimbulkan penilaian tersendiri bagi publik ya kemudian karena yang bersangkutan mungkin sudah dinilai untuk bisa membuat orang lain lebih baik dengan gelar itu misalnya. Jadi kurang lebih demikian yang bisa kita baca. Kemarin ada informasi bahwa ada salah satu caleg entah di Jakarta atau di mana dia mengumrohkan ribuan orang. Iya. Saya nggak tahu tuh kalau Wasis punya bocoran di siapa orangnya itu. Oh aku tahu itu. Itu nggak kebayang katanya ini berapa dana yang digelontorkan gitu. Itu jauh lebih daripada serangan Fajar mungkin yang orang tahu ya sekedar ngasih amplop segala macam. Ini ini rasional nggak ya di tengah situasi ekonomi yang begini, kemudian sistem politik yang ingin baik ke depan gitu ya. Dan boleh tahu nggak itu dari mana, dari partai mana kira-kira? Ya kalau di sini kan yang perlu kita tekankan adalah sisi ibadahnya bro. Iya. Karena secara spiritual kan itu bisa berdampak beberapa kali lipat kan. Iya. Dan ketika itu dikonversi ke dalam suatu peluang politik, bisa jadi itu menjadi semacam dorongan spiritual ya, bahwa yang bersangkutan ini sudah mendapatkan restu alam lah. Restu alam atau mungkin restu dari yang diumrohkan sehingga bisa naik ke pusat atau daerah yang dia tuju kan. Jadi memang kita tidak melihat sisi untung rugi di sini ya, tapi lebih melihat ini adalah investasi jangka panjang sebenarnya. Bahwa yang kita lihat atau mungkin mindset yang kita lihat sekarang ini adalah mengapa orang kemudian menggunakan pendekatan spiritualitas untuk bisa mengejar karir kan. Karena itu adalah salah satu mungkin shortcut jalan pintas untuk bisa memotong kesuksesan, kurang lebih demikian. Karena kalau kita lihat banyak orang kemudian dia jor-joran untuk ini, untuk itu, karena itu bagian dari upaya menanamkan nama baik, entah itu untuk berapa tahun ke depan gitu loh. Jadi itulah yang bisa kita baca sebenarnya. Meskipun itu lagi-lagi ya itu tidak menjadi jaminan ya, tapi paling tidak itu menjadi sebuah langkah awal gitu, langkah awal untuk yang tujuan yang lebih besar gitu bro. Iya. Ini contoh di pemilu 2024 ya, Pilpres. Iya. Anies Caimin kan personanya itu kan dibangun dengan kopiah jas hitam dengan kemeja putihnya misalnya gitu ya. Dan kayaknya cuma dia satu-satunya daripada kandidat lain Prabowo, Ganjar
yang persona yang ditampilkan justru lebih milenial misalnya gitu. Nah, bagaimana membaca kaitannya dengan buku yang ditulis sama Wasis ini? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat dari semenjak di deklarasi ya, itu kan memang posisi segmentasi pemilih yang disasar oleh pasangan nomor 1 itu kan adalah pemilih Muslim kan, entah itu pemilih Muslim yang berbasis di tingkat tradisional atau mungkin di level urban. Jadi memang penggunaan kopiah jas itu sudah menjadi semacam simbol ya bahwa yang bersangkutan pasangan ini berusaha untuk mengidentikan atau mengasosiasikan diri sebagai bagian dari pemilih itu. Jadi kalau kita bisa baca lagi, segmentasi ini yang membuat kenapa strategi kampanye yang diluncurkan akhirnya juga lebih mengarah bagaimana menangkap aspirasi dari pemilih Muslim ini kan, yang itu digerakkan oleh partai-partai koalisinya kan, yang di sini ada PKB, ada PKS, ada Partai Umat yang memang concernnya kan umat pemilih Muslim kan. Kalau yang lain kan memang kita lihat memang dia lebih menyasar pemilih muda kan, atau pemilih yang itu sifatnya masih undecided voters, yang itu bisa dipengaruhi oleh gimmick-gimmick politik lah, yang kita bisa baca lah ya di sosial media. Dan aku pikir memang di sini makin lama makin ke sini para capres pun juga makin pragmatis ya untuk mendekati pemilih ya. Karena menjadi seorang idealis dalam politik Indonesia itu juga harga mahal bro sebenarnya. Ada sesuatu yang harus kita tanggung konsekuensinya ketika kita sudah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari A atau bagian B. Ya kita harus lihat bahwa itu juga bagian dari marketing yang ada untung ruginya pula sebenarnya. Jadi artinya memang ini resiko politik yang kemudian dihadapi juga ya oleh pasangan Anies Caimin ya. Artinya memang tadi ketika kita lihat bahwa ternyata suara politik Islam itu di nasional tidak memberikan tanda-tanda yang baik gitu ya dalam beberapa pemilu terakhir, ini ternyata juga integral dengan hasil suara Pilpres yang memang kita nggak bisa simpulkan sekarang. Misalnya kita tunggu nanti bagaimana hasil rekapitulasi dan juga upaya hukum yang kemungkinan akan diambil baik di parlemen maupun di yudikatif misalnya gitu ya. Apakah kemungkinan ada keajaiban 2 putaran di 2024 atau bagaimana, karena selisihnya dari beberapa quick count misalnya itu cukup besar misalnya ya. Berbeda dengan 2 pemilu sebelumnya gitu kan. Agak tipis misalnya. Nah itu artinya ini menunjukkan bahwa ketika ke depan ada aktor politik di tingkat nasional dalam Pilpres menggunakan misalnya cara-cara persona seperti Anies dan Caimin, ini akan menemukan nasib yang serupa, kira-kira begitu. Ada potensi begitu nggak? Sebenarnya setiap pemilih itu punya masa dan pola sendiri bro. Artinya kalau kita lihat memang pemilu 2024 itu adalah kontestasi antara pemilih muda yang masih awam politik dengan pemilih ideologis atau agama ini pemilih Muslim ya, yang memang masih mengedepankan nilai-nilai agama sebagai preferensi. Jadi kalau kita lihat di pemilu 2024 ini adalah lanjutan residu dari kontestasi pemilu 2019 dan 2014, di mana kita lihat polarisasinya cukup kencang kan saat itu sampai 10 tahun, dan residunya sekarang yang masih ada. Cuman residu ini mengalami transisi dengan munculnya para pemilih muda yang itu masih awam politik, lebih mengedepankan gimmick, mereka tidak mengedepankan identitas. Jadi artinya apa? Artinya makin kesini penggunaan di identitas, penggunaan ideologi itu makin lama makin mengecil ya, karena kita menghadapi segmen pemilih yang notabene dia masih berupaya untuk menjadi jadi diri. Dia mau jadi pemilih nasionalis atau pemilih religius kita nggak tahu, tapi paling tidak kelabilan ini yang justru menciptakan segmen pemilih yang disasar. Malah kita lebih mengedepankan konten daripada debat ideologis, debat serius. Kita lebih mengedepankan narasi retoris, lebih mengedepankan gimmick yang itu lebih banyak diterima daripada kita mengedepankan ide gagasan yang sifatnya membangun. Itu saya pikir kita menghadapi
situasi pragmatis di level pemilih malah. Ada satu kekhawatiran yang gue sempat curiga juga soal bagaimana ada kekuatan para pelaku usaha yang berbondong-bondong ke Prabowo. Itu gara-gara Presiden Anies menutup Alexis. Oke. Karena itu dampaknya di kalangan dunia hiburan itu cukup besar sebenarnya. Karena ada semacam kebebasan yang kemudian dibungkam di sana bagi para pelaku usaha gitu ya, dan juga mungkin para penikmat misalnya gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran mungkin ya bagi mereka. Kalau misalnya Anies jadi, habis ini urusan dunia hiburan di Indonesia kan gitu. Dan itu yang kemudian akhirnya membuat pengalaman Pilkada DKI Jakarta kemarin itu dimitigasi jangan sampai terjadi di tingkat nasional. Nah, ini kan akhirnya juga masalah yaitu kan urusan agama di sana kan gitu, bahwa keyakinan yang dibawa oleh Anies misalnya, wah ini keluar dari norma misalnya agama. Tetapi ternyata ada pragmatisme yang kemudian menyatu di sana soal kekhawatiran nih urusan privatnya ini, bisnisnya ini itu bisa kesenggol dengan urusan norma agama tadi itu. Nah, ketika bentur-benturan ini kemudian terasosiasikan lewat hasil tuh kan yang sementara ini ya, Pilpres itu. Nah, kalau melihat bagaimana pertarungan faktor norma agama dan pragmatisme ini, terutama dalam konteks tadi bisnis gitu ya, itu bagaimana kita memandang ke depan? Apakah udah pasti nih pragmatisme akan menang dibandingkan dengan yang tadi itu? Ya, sebenarnya kan kalau situasi bisnis itu kan lebih mengedepankan stabilitas ya bro. Iya. Lebih mengedepankan konsolidasi, mengedepankan keteraturan. Dan memang di sini ujungnya adalah kemudian bagaimana menciptakan kondisi apapun yang konsekuensinya kan. Iya. Dan itu bisa kita lihat bahwa mungkin pragmatisme yang akan menjadi corong ke depan malahan. Karena segala upaya kan dilakukan demi menjaga stabilitas itu supaya bisnis bisa jalan, supaya investasi bisa masuk. Karena saya pikir di negara manapun ya, pebisnis pun tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi demokrasi di negara tempat ya. Yang penting negara itu stabil, rekrutasinya jalan, pro pada pengusaha. Artinya di sini mereka tidak mengedepankan ideologi tapi lebih mengedepankan situasi yang itu memang nyaman buat berinvestasi dan berusaha. Dan inilah yang kita bisa baca ke depan ya, bahwa kalau kita kaitkan lagi dengan konteks sekarang, bahwa ke depan itu ya makin lama makin pragmatis, kemudian bagaimana menciptakan situasi stabil ini akan terus terjaga, Mas. Ya, jadi ya ini menarik ya memperdebatkan soal tadi itu kan, karena partai kita juga berlandaskan pada tadi kan, agamis dengan nasionalis gitu ya, dan itu terjawantahkan dalam behaviornya publik kan. Ternyata terpolarisasi, bukan lagi seperti Pilkada Jakarta tapi soal pragmatisme bisnis dengan itu nilai-nilai yang baik yang ingin dibawa gitu ya, lalu kemudian seolah-olah ini dikalahkan gitu ya nilai-nilai yang dibawa. Dan apalagi bro yang ada di dalam buku ini yang kemudian bisa dikaitkan dengan perkembangan politik nasional sekarang? Mungkin yang paling utama adalah bagaimana kemudian selain tadi lebih mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pertimbangan politik, juga melihat bagaimana agenda politik ke depan itu seperti apa. Karena kalau aku analisa ya dengan berbagai variabel, misalnya paling simpel deh, apakah Anda dekat dengan tetangganya yang non muslim misalnya, apakah Anda kemudian mau menikahkan anak dengan yang non muslim atau yang sebagainya, yang seperti itulah, itu ternyata masih menjadi semacam pertimbangan ya. Artinya di sini kita perlu melihat bahwa tidak semuanya pemilih muslim itu kolot. Ada juga yang terbuka malah. Ada juga yang mereka itu mengadopsi nilai-nilai modern, meskipun itu masih berkembang ya populasinya dengan pemilih yang konservatif. Tapi paling tidak itu menimbulkan suatu sinyalemen bahwa pemilih muslim di Indonesia tidak sekolot-kolot amat yang dibayangkan orang gitu loh. Tidak sekonservatif segaris keras yang
kita baca di berbagai macam kajian ya, bahwa semakin kesini itu bahwa kita melihat pemilih Muslim ke Indonesia itu juga lama-kelamaan juga terbuka dengan perbedaan gitu loh. Meskipun itu juga masih proses ya, karena kita tahu residu polarisasi yang selama 10 tahun itu masih belum sepenuhnya selesai kan. Ada pihak-pihak tertentu yang masih merawat itu untuk demi kepentingan tertentu ya. Cuman residu ini kan tidak sebesar yang dulu. Kita sudah memitigasi itu dengan berbagai macam cara ya. Artinya yang kita bisa lihat kemudian adalah apakah residu pemilih yang terjadi di dua pemilu sebelumnya dan juga sekarang yang masih transisi ini akan sepenuhnya hilang di 2029. Apakah masih menggunakan sentimen identitas atau tidak ya? Karena yang aku baca kemudian adalah ekspresi keislaman itu kemudian tidak mengarah ke politik kok kemudian. Dia hanya berputar di ruang publik tapi tidak mengarah ke agenda yang lebih besar yang atau merubah sistem negara atau mungkin merubah hal yang sifatnya fundamental ya. Tapi yang gue lihat justru dia lebih berputar ke ruang-ruang publik yang itu sebenarnya lebih pada ekspresi sosiologis malah. Kalau itu endingnya malah meskipun itu juga bisa dipantik ke ekspresi politik di momen tertentu. Itu ada potensi kesan tapi tergantung isunya seperti apa Mas Bro. Terakhir nih Bro, soal kadang-kadang basis pesantren menjadi lumbung suara di setiap proses politik gitu ya. Nah, apakah dengan kondisi hari ini yang pragmatisme dianggap memenangkan kontestasi politik, ya, apakah pesantren itu akan menjadi lumbung suara yang menjaga faktor ideologisnya tadi itu? Ya, faktor agama tetap dibawa dalam basis suara pesantren. Iya, sebenarnya kan kalau basis pesantren itu kan masih akan tetap menjadi yang terbesar bro ya. Kalau kita lihat kan di Indonesia pemilih di Jawa Timur kan yang paling besar se-Indonesia kan. Artinya memang di sini kita bisa berkorelasikan bahwa pesantren akan memegang kunci kan ke depan. Cuman yang kita lihat begini ya, kalau kita kaitkan dengan politik, lagi-lagi kan kalau ekspresi politik pesantren kan tergantung dia itu apakah memang ikut kata yang ikut kata patronnya atau ulama di sini atau dia bisa bebas itu loh. Karena di sini kita bisa melihat bahwa kultur pesantren lebih solid malah. Dia bisa satu suara dalam satu pesantren malah. Artinya memang kita bisa melihat lumbung suara pesantren tidak akan bisa goyah gitu loh. Asalkan memang di sini kita bisa mengadakan silaturahmi intensif dengan para kiai-kiai di tingkat daerah ya, yang memang beliau ini yang menjadi semacam broker kan dalam kajian politik luar negeri ya, broker yang memang dia memegang kunci untuk bisa masuk ke pemilih berbasis nasionalisme. Menarik deh. Jadi ini buku ini jadi bikin kita penasaran karena ya tadi ya bicara yang lebih deep gitu, lebih dalam dan kontekstual dengan hari ini. Bahkan ada banyak tadi potret dari Bro soal bagaimana politik Islam ke depan ini ya, terutama menyambut 2029 yang sekarang saja udah jadi obrolan sampai Dewan HAM PBB kan soal politik nasional kita ini kan. Tapi akhirnya sekarang netizen nyerang Dewan HAM PBB katanya Israelnya nggak lo urus ya, lo ngurus pemilu di Indonesia kan kira-kira gitu. Tapi ya ini wajib kita untuk baca ya buku ini karena tentu saja ini lekat betul dengan populasi kita yang cukup besar ya soal pemilih Islam yang juga kemudian di situ berbarengan dengan eksistensi dari partai politik Islam di Indonesia. Gimana nasibnya ke depan? Makasih banyak Bro. Makasih banyak Mas Bro. Kita tunggu nih gagasan bernasnya ke depan. Siap, mohon doanya. Iya. Mohon doanya. Siap. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.